Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa wa ilaihi nusyur. Subhana ala tawfiqil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan, San? Sinyalnya. Iya, iya, ini agaknya. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Allah Akbar. maaf deh, sinyalnya kayaknya lemah sekali di tempat ini. Sering hilang. Baik, hadirin rahimakumullah. Kita insya Allah akan menyelesaikan kajian surah Al-Qalam pada subuh hari ini. Kita akan belajar mulai ayat ke 51 sampai akhir surah Al-Qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dzikrun lil alamin." Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Dan sungguh dan lalu Tuhannya memilihnya. Ijtaba itu artinya memilih. Rabbuhu Tuhannya yaitu Tuhan Nabi Yunus alaihissalam. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Dan Allah jadikan dia termasuk orang-orang yang saleh. Jadi, Alhamdulillah, ini kisah akhir dari eh, yang terdapat dalam surah ini tentang Nabi Yunus alaihissalam. Eh, Setelah Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan harganya mahal. Dibuang ke laut, ya, lalu dimakan oleh ikan hiu, dan tentunya pasti tidak nyaman di dalamnya. Lalu Nabi Yunus alaihissalam akhirnya eh, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, eh, dan mengakui kesalahan beliau meninggalkan umatnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabi Yunus berupa eh, campakkan ke laut, kemudian dimakan oleh ikan hiu, oleh ikan besar, ya, oleh ikan. Lalu berikutnya
Dari situlah Nabi Yunus menyatakan kekurangan dan menyatakan kesalahan beliau. Lalu di antara yang direkam oleh Al-Quran, apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus adalah berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada ilah ya, selain engkau ya Allah, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, hal ini, doa ini eh, di antara doa penting yang kita perlu amalkan. Eh, dan ternyata hmm, ketika kita melakukan kesalahan lalu kita sadar bahwa kita itu melakukan kesalahan lalu kita mengakuinya dan kita berjanji untuk tidak melakukan kembali, itu hmm, tobat seperti itu, ya, tobat yang sungguh akan membuat orang menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Yunus. Fajtabahu rabbuhu. Lalu Tuhannya memilihnya. Faja'alahu minas solihin, dan menjadikannya termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini eh, pentingnya kita mengevaluasi selalu tindak eh, perbuatan kita, dan segera untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatakan kesalahan diri, kekurangan yang kita lakukan. Dan sekalian, kita pada pertemuan yang lalu eh, sudah membuat renungan sedikit bahwa Nabi Yunus itu bukan tidak berdakwah, ya, dan sudah maksimal melakukan dakwahnya, tapi umatnya belum meresponnya dengan baik. Ternyata eh, meninggalkan umat dalam keadaan seperti itu saja, padahal beliau juga sudah menyampaikan dakwah, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang sangat berat. Kemarin kita sudah bahas, jangan sampai, ya, ini pernyataan Rasul, jangan sampai kita merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Yunus. Ya, jangan kita merasa lebih mulia dibandingkan Nabi Yunus. Nabi Yunus sudah maksimal berdakwah dan sebagainya. Ya. Dan teguran Allah Subhanahu wa taala ini adalah pelajaran buat kita semua. Ya. Kita sudah berbuat apa untuk umat? Nah, untuk orang sekarang itu, nggak usah lah capek-capek ngurus orang, biarkan jalan. Ya, yang penting kita aja selamat. Itu yang paling sering kita dengarkan, ya, dari ungkapan-ungkapan banyak orang. Apalah urusan orang. Apalagi sekarang ditambah dengan eh, semua mangsa itu adalah privasi dia, ya. Atau sampai kalau sudah mengatakan bahwa agama itu adalah urusan pribadi, ya, kalau saya ikut campur dengan urusan apa yang saya lakukan, nah itu mungkin berat. Ya. Kalau saya sampai ke situ, eh, keyakinan atau pandangan dia terhadap agama. Padahal dalam Islam dan seluruh nabi datang dalam rangka untuk mengingatkan orang yang
untuk itu. Nah, kepedulian terhadap umat, ya, kepedulian terhadap umat ini pelajaran yang sangat penting hmm, eh, dari cerita Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Lalu ketika kita merasa ada kekurangan, ada kesalahan, maka eh, sikap yang paling perbuatan dan sikap yang paling mulia adalah kita segera bertobat dan mengakui kesalahan tersebut. Dan, dan Nabi Yunus alaihissalam telah memberikan contoh dengan doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan hadirat rahimahumullah, eh, pelajaran dari Nabi Yunus inilah yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, kamu juga akan menghadapi, kamu juga Sepertinya gangguan sinyal lagi nih. Sedang di Amazon nabinya. Kayaknya sinyalnya nggak bagus. Oh iya, acaranya dia lagi ikut acara itu ya. putus sinyalnya. Dampak los ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyaka dullazina kafaru bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Wa iyyaka dullazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin. Wa iyyaka, dan sungguh hampir-hampir. Kalau ada kata-kata yang ada yang terkadu itu hampir-hampir atau mendekati, ya, itu arti yakat. Hampir-hampir saja alladzina kafaru, orang-orang kafir itu la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Lamma sami'u dzikr, saat mereka mendengar Al-Quran,
Wa yaqulun innahu la majnun, dan mereka berkata dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Hadirin rahimakumullah, eh, ini di antara yang dihadapi oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah, eh, setelah pembekalan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad lewat cerita Nabi Yunus alaihissalam. Kembali Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan akan ancaman bahaya daripada orang-orang yang menentang dakwah. Itu berbagai macam cara mereka untuk menghalang-halangi dakwah itu sampai kepada manusia secara umum. Yang diantaranya adalah upaya untuk melakukan eh, melakukan eh, serangan, ya, terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan cara di sini adalah la yuzlikunaka bi absarihim, menggelincirkan Nabi Muhammad dengan pandangan mata. Ya. Menurut sebagian ahli tafsir, yang dimaksud dengan hampir menggelincirkan Nabi dengan pandangan mata ini dilakukan oleh Bani Asad, ya, salah satu dari kabilahnya orang Arab. Bani Asad ini mempunyai semacam ilmu yang dapat mempengaruhi eh, orang lain dengan menggunakan ketajaman sorotan mata. Ya, nah ini eh, mereka punya ilmu itu untuk mencederai orang, untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan pandangan mata. Ya, mereka dengan kelebihan dan dengan ilmu yang mereka miliki ini, mereka ingin mencederai Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau bahasa kita ini ilmu hitam lah ya, ya, ilmu hitam, semacam sihir untuk merusak pikiran dari manusia yang dijadikan objek. Mereka mencobakan ilmunya ini kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurut mereka, andaikan Muhammad itu benar-benar seorang Rasul, maka eh, mereka yakin bahwa kalau dia Rasul maka tidak akan terpengaruh dengan ilmu itu. Ya, jadi dia mencobakan itu. Dan kenyataannya bahwa memang Nabi Muhammad SAW tidak mempan ya terhadap ilmu tersebut. Maka kata Allah, hampir saja mereka menggelincirkan kamu dengan pandangan mata mereka. Ya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga beliau karena segala bentuk syirik, segala bentuk ilmu gaib itu eh, di hadapan ya, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sangat, ya, itu adalah sangat lemah. Ya. Itu sangat sangat lemah. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghindari hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang dengan cara seperti ini, dengan sihir dan ilmu-ilmu gaib seperti ini untuk mencelakakan siapapun yang mereka inginkan. Dan hal ini nyata, banyak yang terjadi, banyak yang eh, menjadi rusak atau sakit gara-gara ilmu ilmu seperti ini. Nah, jadi
eh, ilmu seperti ini bisa menyakiti orang dengan cara mempengaruhi jiwa, ya. Nah, jadi bisa mempengaruhi pikiran orang, bisa rusak mental mereka, ya. Nah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi Muhammad SAW, maka eh, Nabi Muhammad terjaga dari hal-hal seperti ini. Nah, ini juga menggambarkan betapa mereka eh, selalu, ya, berusaha untuk melakukan hal-hal seperti tindakan seperti itu. Kapan mereka melakukannya? Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Quran, ya, ketika mereka mendengar Al-Quran. Nah, jadi memang salah satu di antara yang paling mereka takuti perkembangannya itu adalah Al-Quran. Ya. Eh, Mereka takut sekali bahwa Al-Quran ini akan masuk ke dalam sanubari manusia lewat telinga mereka, lewat telinga-telinga mereka nanti masuk ke dalam sanubari mereka. Nah, eh, mereka berusaha untuk menghalang-halangi sampainya Al-Quran itu di tengah-tengah eh, manusia secara umum. Eh, Sampai mereka mengatakan, La tasma'u li hadzal Quran. Mereka sesama mereka saling berwasiat, jangan dengarkan Al-Quran. Ya. Jangan dengarkan oleh kalian Al-Quran. La tasma'u li hadzal Quran. Walghaw fihi. Dalam surah yang lain itu dikatakan walghaw fihi. Bikin gaduh aja. Bikin gaduh. Artinya bikin suara-suara tandingan yang membuat orang sibuk dengan suara tandingan itu dan tidak mendengarkan Al-Quran. Nah, jadi memang dakwah Al-Quran ini menjadi sangat efektif, sangat penting untuk terus kita siarkan, sebarkan ke seluruh masyarakat. Ya. Dan sekarang memang banyak sekali godaan-godaannya untuk orang sami'ul zikro ini mendengarkan Quran. Ya, di antaranya adalah kita disibukkan dengan kegaduhan-kegaduhan. Ya. Dibuat berbagai macam uh, aplikasi sehingga kita itu tersibukkan dengan hal-hal seperti itu. Uh, nggak, nggak sadar waktu berjam-jam, uh, ya cukup dapat info, kita membaca di Facebook, buka lagi Instagram, buka lagi TikTok, buka lagi macam-macam, ya. Berjam-jam habis, tapi Al-Quran ternyata jangankan berjam-jam, jangan-jangan sama sekali seolah-olah kita itu tidak sempat untuk membaca Al-Quran. Nah, ini evaluasi penting untuk kita terus lakukan untuk kita sendiri dan kepada keluarga kita. Nah, jadi eh, mereka sangat tidak senang, ya, eh, kalau Al-Quran tersebar. Maka mereka berusaha untuk menghilangkan dan melenyapkan atau mengganggu, merusak kepribadian Nabi Muhammad SAW. Oh, ternyata itu tidak berhasil mereka lakukan. Berhasil mereka lakukan. Ternyata eh, Nabi Muhammad tidak terpengaruh dengan ilmu gaib yang dilakukan atau yang dipakai oleh mereka. Lalu akhirnya mereka bikin program lain. Wa yaqulun innahu lamajnun. Dan dia Muhammad, dan mereka mengatakan, ya, dan mereka mengatakan sesungguhnya
Muhammad itu benar-benar orang gila. Ya. Akhirnya mereka beralih kepada upaya lain, yaitu membuat framing, ya, kesepakatan dari mereka untuk mengatakan Muhammad itu adalah benar-benar orang gila. Nah, hadirin sekalian, coba kita lihat ayat awal daripada surah Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasfun ma anta bi ni'mati rabbika, ya, ma anta bi ni'mati rabbika apa, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ya, jadi begitulah Al-Quran, hubungan atau munasabah antara awal ayat, ya, awal-awal ayat dengan akhir-akhir ayat itu selalu bisa kita lihat, ya, hubungan antara awal-awal ayat dengan akhir-akhir ayat itu selalu ada hubungan, ya. Mereka melakukan upaya-upaya untuk menebar fitnah, ya, upaya-upaya eh, untuk membuat orang menjadi lari daripada Islam dan ajaran dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka melakukan fitnah seperti ini. Innahu la majnun. Sungguhnya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar orang gila. Hasil sekalian, tuduhan-tuduhan jahat, fitnah-fitnah, kemudian framing-framing menyesatkan yang seperti ini berganti-ganti saja ininya, casingnya, ya. Tapi selalu upaya untuk melakukan eh, framing agar orang tidak suka dengan ajaran Islam itu selalu eh, ada di tengah-tengah, ya, kita. Nah, eh, yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Qur'an itu adalah zikir, ya. Padahal Al-Qur'an itu adalah zikir, adalah peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Nah, jadi hadirin sekalian, ini yang semakin menguatkan kita eh, semangat untuk menebarkan Al-Quran. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan bahwa ini adalah risalah lil alamin. Ya. Risalah lil alamin, berikan peringatan. Jadi kata kunci yang bisa kita dapatkan daripada dakwah Nabi Muhammad adalah zikrun lil alamin di sini. Ya, wa ma huwa illa zikrun lil alamin, dan tidak ada maksud Nabi Muhammad menyampaikan dakwah Al-Quran itu kecuali untuk memberikan peringatan bagi seluruh alam. Nah, memang di banyak tempat Al-Quran itu dinamakan dengan zikir. Ya. Di banyak tempat Al-Quran itu dinamakan zikir. Contohnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikir, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang akan menjaganya, itu menjaga Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, eh, risalah ini memang risalah yang sangat istimewa, ya, sangat luar biasa. Kalau dimanapun kita membaca Al-Quran,
di seluruh dunia ini bacaannya sama. Kemudian tidak ada sedikit pun perbedaan di seluruh dunia bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang ada, panjang pendeknya. Eh, itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala eh, di eh, dijaga sedemikian rupa sehingga dia bertahan sampai akhir zaman, ya, sehingga memang Al-Quran menjadi sangat pantas layak untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam. Nah, jadi isi daripada Al-Quran, ya, inti semuanya adalah mengingatkan seluruh alam tentang siapa kita, kemudian siapa yang menciptakan kita, untuk apa kita diciptakan, kemudian kemana kita akan kembali. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang terus diingatkan oleh Al-Quran untuk menjadi renungan kita dalam hidup. Sehingga kita semua selalu on the track, ya, dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini risalah lil alamin wa ma huwa illa zikrun lil alamin. Ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sekali lagi kami sampaikan bahwa surah Al-Qalam ini surah awal nih, surah awal-awal turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan surah ini surah yang kedua, ada yang mengatakan surah yang ketiga. Jadi memang awal-awal sekali sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa risalah ini risalah alamin, ya, risalah untuk seluruh alam, ya. Oleh karena itu kita eh, penting sekali untuk belajar Al-Quran secara pribadi, kemudian menebarkan Al-Quran kepada seluruh alam, ya, karena memang manusia perlu kepada Al-Quran. Ya. Manusia perlu kepada Al-Quran, yaitu pedoman yang eh, yang sangat universal karena dia tujuannya untuk alam. Contoh yang sering saya kasihkan kepada teman-teman, ya, saya tanyakan ke mereka, ada enggak kira-kira alam ini, ya, seluruh manusia di alam ini yang menolak untuk makan sembelihannya orang Islam, ya. Ada enggak yang menolak? Ya. Ternyata semua menikmatinya. Tidak ada yang ragu untuk menikmati sembelihan kaum muslimin, siapapun dia. Ya. Kalau nggak ada beban, bahkan menikmati sembelihan orang Islam dengan cara yang ditentukan oleh Allah lewat syariat. Gimana cara menyembelih ditentukan oleh Allah. Nah, ketika sembelihan itu diatur secara syariat, ternyata semua alam ini menerima. Ya. Semua alam ini menerima. Ya. Nggak ada yang menolak sembelihan kaum muslimin. Itu juga dengan eh, ada nggak kira-kira yang menolak untuk menikah dengan orang Islam? Ya. Nah, ini pasti semua akan, ya, merasakan bahwa mereka bercita-cita, mereka mengharapkan dan sebagainya. Dan eh, lain-lainnya. Seluruh ajaran Islam itu adalah kompatibel, ya, dengan seluruh hati manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memiliki dan menciptakan hati manusia. Sehingga ketika mereka mendapatkan ajaran ini dan dijelaskan, sampaikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah ini akan diterima oleh seluruh alam.
Hadirin hadis warahmatullah. Inilah surah Al-Qalam. Dan kalau kita menggunakan atau belajar dari namanya, memang agar risalah ini menjadi risalah alam, maka uh, upaya kita untuk menjadikan kolam sebagai media menebarkan dakwah agar dia menjadi risalah, wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, jadi sangat penting. Dan alhamdulillah para ulama kita sudah memberikan contoh, ya. Ya, sejak dari awal alhamdulillah Al-Qur'an sudah ditulis, ya. Kalau sejak turun, lalu Nabi Muhammad membentuk tim penulis wahyu diketuai oleh Zaid bin Sabit. Nah, tim ini ada beberapa orang. Kalau Quran turun, ayat turun, beliau Nabi Muhammad menyatakan, tolong letakkan ayat ini tempat ini, letakkan ini tempat ini, begitu. Sudah sejak awal ditulis sehingga tidak ada yang hilang. Kemudian alhamdulillah juga seluruh eh, seluruh ilmu tentang Al-Quran juga sampai kepada kita lewat tulisan-tulisan, buku-buku yang sangat banyak. Alhamdulillah. Sehingga dengan kita memanfaatkan kolam untuk berdakwah ini, menulis apa-apa yang menjadi kepentingan buat masyarakat, maka Islam ini akan, ya, insya Allah menjadi salah alam dan akan dibaca, akan dimanfaatkan oleh seluruh alam. Sekira itu ya kajian kita pada subuh hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah Al-Qalam, dan surah ini sangat istimewa, ya. Penting sekali untuk kita pelajari agar ayat per ayat yang telah kita pelajari itu eh, bisa lebih terasa lagi pemahaman kita tentangnya. Baca lagi, kemudian coba kita renungkan sendiri apa maksudnya, sehingga saat nanti kita membacanya kembali, kita sudah terbantu dengan makna yang kita pelajari beberapa pertemuan untuk menyelesaikan surah Al-Qalam ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita eh, selain bisa membaca Al-Quran, tapi juga terbantu dengan mempelajari makna dan kandungannya, eh, untuk lebih mengetahui isi kandungannya dan bisa mengamalkan apa yang terdapat di dalamnya. Silahkan kalau ada yang ingin kita diskusikan, bertanya, ya, untuk surah ini, ya, mudah-mudahan kita bisa eh, jawab dan bisa kita perdalam untuk surah Al-Qalam ini. Allahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Mau kemana itu? Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kajian tafsir Quran Surah Al-Qalam. Kita sudah sampai di ayat yang terakhir, di ayat ke-52. Bagi jamaah yang ingin bertanya berkaitan dengan tafsir Quran Surah Al-Qalam ini, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wasallam. Berkaitan dengan ayat ini Pak Kiai, mungkin bagaimana kalau kita selalu membaca surah Al-Falaq Pak Kiai? Ada hubungannya nih Pak Kiai? Kira-kira wa iyakadul ladzina kafaru yasliku nakabi absarihim. Membaca Al-Falaq supaya kita terhindar dari gangguan-gangguan. Mohon pencerahan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, di antara zikir yang kita disunahkan untuk kita amalkan memang orang bilang baca 3 kul kata orang, ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. 3 kali setiap pagi dan setiap sore, setiap petang. Ya. Bahkan sunnahnya juga membacanya sebelum tidur 3 kali, 3 kali, 3 kali. Ya, karena kadang-kadang datangnya itu serangannya itu pada saat kita tidur, pada saat malam. Itu serangan-serangan kayak begitu tuh datang pada saat-saat seperti itu. Dan kekuatan zikir itu, kata Rasulullah, barang siapa baca pada saat ini, pagi ini, nanti akan terhindar sampai nanti sore hari. Nah, kalau baca di sore hari akan terhindar sampai pagi hari lagi. Ya, jadi kayak casan HP kita itu. Eh, nggak selamanya apa namanya kuat. Maka perlu dicas lagi, diisi lagi, kita amalkan lagi. Dan eh, jangan sampai kita merasa lebih kuat, lebih aman dibandingkan Nabi Muhammad. Ya, Nabi saja dikatakan oleh hampir-hampir saja engkau itu, ya, tergelincir, hampir-hampir saja engkau tergelincir oleh mata mereka itu, saking kuatnya ilmu mereka itu. Nah, jadi apalagi kita sangat perlu kepada amalan-amalan seperti ini. Sehingga banyak ulama kita bilang setelah memahami bahwa doa itu kan, doa zikir itu kan senjatanya orang mukmin, ya, senjatanya orang mukmin. Nah, kalau kita hidup berjalan satu hari itu kemana-mana dengan serangan, dengan bahaya yang sangat banyak, kita nggak bawa senjata, doa. Itu sama dengan orang perang tanpa bawa senjata, itu konyol sebenarnya. Ya, konyol sebenarnya. Ya, kita perlu sekali senjata itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir-zikir kayak itu sangat penting. Ya, zikir sangat penting. Ya, karena ilmu-ilmu kayak begini, ya, sepanjang masa selalu ada saja yang upaya untuk melakukannya dan mencelakakan manusia lewat ilmu seperti ini. Wallahu alam. Terima kasih ininya pertanyaannya untuk mempertajam soal ini. Terima kasih kepada Ustadz Ali Wafa yang telah menyampaikan pertanyaan dan dijawab oleh Ustadz Dr. Harjin Hebni. Mudah-mudahan ini menambah khasanah ilmu kita yang dapat kita jadikan bekal dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum acara ini kita tutup, menyampaikan kabar duka salah satu jamaah kaji syariah ada Masjid Sakiri meninggal dunia atas nama Bapak Insinyur Budi Supardiat. Beliau aktif mengikuti kajian mahsyar yang kita selenggarakan di setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan segala amal yang telah beliau lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah hari ini yang hadir dalam kesempatan hari ini ada 52 orang. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita dapat menginformasikan kepada saudara, kepada tetangga, kepada teman dan lainnya agar ilmu ini banyak orang yang mendapatkan kemampuannya. Terima kasih kepada Ustadz Harjani, terima kasih kepada hadirin semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keistiqomahan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majelis penuh bertikan. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.